Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, anak-anakku, kita bertemu lagi pada mata pelajaran adab pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Siapkan buku kalian, lalu perhatikan apa yang akan dijelaskan pada video atau pada pertemuan kali ini. Oke, saya ingatkan, dibuka bukunya, siapkan stabilo, lalu tulis pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Boleh ditanyakan ke Ustadz ya. Ada beberapa yang sudah bertanya ke Ustadz, jangan malu ya. Kalau malu kalian yang menyesal sendiri. Oke, tanya sampai kalian paham. Oke, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah berhenti di kita ulang sedikit ya, kepengurusan jenazah itu ya. Kemarin kita sudah stop di memandikan ya. Kita akan lanjutkan cara memandikan dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah atau mayit. Oke, Ustaz ulang ya. Kepengurusan jenazah, ketika ada jenazah atau seorang muslim yang meninggal, maka tidak lepas dari 4 ini. Yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Oke, jadi 4 ini yang harus dilakukan atau seorang muslim berhak mendapatkan pelayanan ini dari muslim yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin sudah diperhatikan ya. Nanti kalau ditanyakan apa-apa atau hal-hal apa yang harus dipersiapkan atau barang atau benda apa saja yang harus dipersiapkan ketika memandikan jenazah, ada 8, kurang lebih ada 8. Ini yang paling pokok. Misalkan ada nanti yang barang-barang yang lain, contoh ya, itu perlu. Nah, itu juga diperlukan. Misalkan tidak Ustadz masukkan sini, contoh kain penutup, maksudnya penutup, misalkan kalau dia tidak memiliki ruang atau seperti ruang untuk memandikan jenazah, nah bisa itu ditutup dengan kain yang tinggi. Jadi yang boleh memasuki area pemandian hanya orang yang memandikan atau mahram yang paling dekat. Contoh, kalau sudah dewasa, sudah memiliki istri atau suami, maka suami atau istrinya yang memandikan. Lalu kalau tidak ada, anaknya, lalu orang tuanya misalkan ya, atau dan terus. Jadi jangan langsung apa-apa langsung dikasih ke ustadznya ya. Memang ustadz perlu di situ untuk mengajarkan ya. Nah, ini pentingnya belajar ilmu agama. Jadi kalian dituntut untuk belajar ilmu agama untuk kemudian hari nanti kalian mengetahui apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan nanti. Misalkan suatu saat kamu disuruh untuk atau ditanya apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika jenazah atau seorang muslim meninggal. Ayo, kalian harus mengetahui. Oke. Yang pertama, 1 ember berisi air. Jadi nggak mesti embernya seberapa Ustaz, ember besar, ember kecil, pokoknya 1 ember air biasa. 1 ember berisi air. Lalu yang kedua ada 1 ember berisi air dan daun bidara. Jadi airnya dicampur dengan daun bidara. Daun bidara Ustadz sudah jelaskan ya, seperti ini bentuknya. Bisa kalian temukan di misalkan ada beberapa rumah yang sedia ini daun bidara ya, atau kalian bisa menanamnya atau bisa beli ya, ini ya. Yang ketiga, 1 ember berisi air kapur barus. Kapur barus ini berguna untuk mewangikan air yang ember ketiga ini. Berarti ada 3 ember ya, embernya boleh yang besar semua boleh. Yang keempat, gunting. Yang kelima, kain boleh, sarung juga boleh. Sarung kan kain juga boleh. Lalu yang keenam, sarung tangan. Yang ketujuh, wangi-wangian, parfum atau apapun yang berbau wangi. Oke ya. Yang kedelapan, sampo dan sabun.
Nah, memandikan mayit itu ada 3 step, ada 3 urutan. Yang pertama ada membersihkan kotoran yang ada pada mayit, nanti insya Allah ada videonya. Jadi dibersihkan dengan cara mendudukkan mayit setengah berdiri, ya, bukan berdiri, punggungnya diangkat, lalu ditekan perutnya sampai kotorannya keluar dari belakang, ya, dari kotorannya dikeluarkan. Sisa-sisa kotoran yang masih ada di perut mayit itu diurut, kalian tahu urut ya, ditekan perutnya, tapi jangan terlalu keras, jadi nanti kotorannya otomatis keluar. Yang kedua, mewudukan mayit. Bukan mayitnya yang suruh wudhu, tapi orang yang memandikan yang mewudukan mayit. Nanti juga ada caranya. Yang ketiga, memandikan mayit bagaimana nanti ada ya. Oke, sampai sini kalian perhatikan. Nah, ini tata cara mulai ya menyiapkan 3 ember. Ember 1 dicampur dengan daun bidara, yang ditumbuk bisa, dan menggunakan serbuk daun bidara juga bisa. Jadi tidak hanya daun bidara, ternyata sudah ada sekarang serbuk daun bidara ada juga. Tapi kalau nggak ada serbuknya ya ini daun bidara diremes-remes atau ditumbuk juga boleh. Ember yang kedua tanpa campuran apa-apa, maksudnya air biasa. Yang ketiga, air dicampur dengan kapur barus yang halus ditumbuk biar wangi airnya. Oke, ini makanya sudah disediakan 3 air. Nah, ini perlu kalian ketahui, ini hanya contoh ya, ini orang hidup. Jadi orang-orang ini memandikan jenazah seperti ini. Oke, ya, perhatikan. Mereka juga belajar tentang ini ada. Nah, ini ada hadisnya di bawah. Mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Jadi daun bidara ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ustaz percepat ya. Ustaz percepat. Nah, perhatikan. Di sini keadaan mayit harusnya sudah tidak memakai baju. Ini pakai baju karena ini sedang ditonton orang ya. Jadi harusnya sudah tidak pakai baju. Nah, ini sarung ini berguna untuk menutupi aurat. Kalau perempuan tertutup dari sini nih, dari sini sampai bawah. Oke, terus gimana Ustaz mandinya? Mandinya disiramnya dari luar, tapi nanti tangan kita masuk ke dalam, ya, menggosok-gosok bagian-bagian tubuh. Makanya yang boleh menggosok menyentuh bagian tubuh itu hanya orang-orang mahram, ya, mahramnya. Kita lanjut. Nah, sebelum diwudukan, jenazah dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran, termasuk apabila ada darah. Nah, seperti darah itu segera dibersihkan. Nah, nih lihat. Nah, itu diangkat setengah berdiri, setengah duduk, maaf, bukan setengah berdiri, setengah duduk. Nah, perhatikan. Saya cepatkan ya. Nah, mewudukan itu seperti mewudukan seorang mayit. Bagaimana caranya? Tadi Ustaz ulang ya tadi ya. Jadi orang itu didudukan setengah duduk tadi. Setengah duduk tadi orangnya, ya, setengah duduk, lalu diurut perutnya. Mana tadi ya? Nanti kalau kita sudah sampai 10 menit atau 11 menit, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Ini videonya udah 9 menit. Oke, kita akan 2 menit lagi. Nah, udah tadi ya, sudah didudukan. Nah,
Bagaimana cara mewudukan mayit? Sebagaimana tata cara mewudukan seperti biasa, untuk bagian mulut dan hidung bisa menggunakan kapas basah. Jadi mulutnya itu hanya diusap saja, tidak perlu dimasukkan airnya ke dalam mulut, nanti masuk ke dalam tenggorokan nanti. Jadi mulut itu kumur-kumur diibaratkan seperti menggosok gigi, digosok giginya si mayit pakai kapas atau sarung tangan. Oke, lalu hidung juga dibersihkan hidungnya. Lalu yang bagian lainnya hanya diusap airnya. Jadi diambil airnya di tangan kita, lalu diusapkan di mukanya 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, lalu diusap kepalanya dan telinganya, lalu kakinya 3 kali 3 kali. Seperti itu ya. Jadi penting, jangan sampai air masuk dalam lubang hidung atau lubang mulut. Perhatikan. Oke. Oke, kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan bagaimana cara memandikan jenazah. Oke. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Assalamualaikum.